Saya hanya menginjak altar nenek dan bertanya satu kalimat. Bisakah seseorang memanggil 72 makhluk gaib untuk merasuki dirinya? Dan nenekku pun mulai menyembahku. Dia langsung berlutut dan bersujud. Tapi tiba-tiba aku tertawa kecil. Nenekku terkejut dan bertanya, makhluk gaib manakah yang telah membuat cucuku kesal? Demi Huang Santai Nai kami, tolong lepaskan dia. Tapi sebelum nenekku selesai berbicara, aku yang berusia 2,5 tahun berkata, aku adalah Liu Santai dari keluarga Liu. Cucumu ini tidak biasa. Di masa depan, bukan hanya kami, bahkan yang maha kuasa di surga, harus mematuhi perintahnya. Bagaimana aku berani tidak menghormati cucumu? Tapi sekarang belum waktunya. Dia perlu dilindungi dengan baik. Jika cucumu menghadapi masalah di masa depan, sebut saja namaku, Liu Santai. Setelah mengatakan itu, tubuhku melemas dan aku jatuh ke tanah. Tapi sebelum nenekku sempat membangunkanku, aku tiba-tiba berdiri lagi. Sambil tertawa, aku menyanyikan lagu dewa. Melihat itu, nenekku ketakutan dan berkeringat dingin. Ada apa ini? Biasanya, seseorang hanya bisa memanggil satu makhluk gaib. Mengapa ada dua di dalam tubuh cucuku? Dan yang lebih membuat nenekku merasa aneh adalah, saat itu, beberapa suara keluar dari mulutku secara bersamaan. Seolah-olah sekelompok orang sedang rapat. Sekarang nenekku mulai panik. Dia segera memanggil Liu Santai untuk menanyakan alasannya. Tapi sebelum Liu Xian menjawab, aku tiba-tiba melotot dan berkata dengan keras, 72 dewa penunjuk jalan telah berkumpul. Cepat nyalakan dupa dan dirikan altar untuk murid kecil ini. Mendengar ini, nenekku tercengang. Ternyata di dalam tubuh cucunya bukan hanya dua makhluk gaib, melainkan 72. Ini membuatnya sangat ketakutan. Lalu nenekku berkata dengan cepat, cucuku masih kecil, dia tidak tahan diganggu oleh para dewa. Mendengar kata-kata nenekku, suara Liu Santai terdengar lagi. Anak ini adalah reinkarnasi dari biji anggur Patriark Bodhi. Tidak hanya memiliki takdir yang kuat dengan para dewa, tetapi juga ditakdirkan untuk dibantu oleh 100 dewa. Prestasinya di masa depan tidak terukur. Jangan halangi anak dewa ini, wanita tua. Mendengar itu, nenekku akhirnya membuat daftar persembahan dan menuliskan nama-nama para dewa di atasnya. Meskipun sekarang ada 72 dewa di dalam tubuhku, di hari-hari berikutnya, aku tidak pernah bisa memanggil mereka turun. Sampai aku berusia 6 tahun. Saat aku dan nenekku dalam perjalanan pulang, kami dihentikan oleh seorang lelaki tua. Dia ingin menantang nenekku untuk melihat dewa siapa yang lebih kuat di antara mereka. Tapi nenekku hanya tersenyum tipis. Kita semua adalah murid para dewa, dan kita melakukan perbuatan baik. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita sendiri? Mendengar ini, lelaki tua itu menjadi semakin sombong. Kurasa kau takut untuk bertanding. Apakah reputasi He Xiangmu palsu? Melihat kakek tua itu berbicara pada nenek seperti itu, alisku berkerut. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Saat aku hendak memberinya pelajaran, nenek menarikku dan berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Tetapi justru toleransi nenek membuat kakek tua itu semakin kurang ajar. Dia langsung mengejar kami ke rumah. Keluargaku baru saja selesai makan ketika terdengar pintu dibanting. Kemudian angin kencang bertiup di halaman. Jendela-jendela berderak terkena lemparan batu. Bersamaan dengan itu, lilin di altar tiba-tiba menyala sendiri. Apinya berkobar tinggi. Sebelum aku bisa bereaksi, nenek langsung memukul meja. Ini keterlaluan. Sepertinya terus-menerus mengalah hanya akan membuatnya berpikir aku mudah ditindas. Jika kau ingin bertarung, aku akan layani. Lalu nenek pergi ke altar dan membungkuk 3 kali. Kemudian dia menutup matanya, duduk bersila di lantai, dan berkata dengan suara rendah, dewa mana yang bersedia keluar dan memberinya pelajaran? Begitu nenek selesai bicara, angin puyuh tiba-tiba muncul di dalam rumah dan melesat keluar. Tiba-tiba, seluruh halaman diterjang angin kencang. 2 angin puyuh berputar bersama. Ini berlangsung sekitar 10 menit. Saat itu, nenek tiba-tiba gemetar hebat melihat ini. Tetapi saat aku berdiri, ku dengar nenek berkata dengan gemetar, kakek, kakiku sakit. Kakek langsung membuka celana nenek. Apa yang kulihat sangat mengerikan. Di betis nenek, ada 2 lubang luka yang dalam, dengan banyak bekas gigitan di sekitarnya. Sepertinya bekas gigitan binatang buas. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar halaman. Bibi kedua He tidak sehebat itu. Hari ini hanya pelajaran kecil. Besok aku akan kembali ke desa kalian. Saat itu, kau harus mengaku kalah di depan semua orang. Katakan pada mereka untuk meminta bantuanku saja mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan altarmu. Kakek tua itu tertawa dingin dan pergi. Aku bertanya pada nenek, nenek, apa yang harus kita lakukan besok? Dia menghela nafas. Apalagi yang bisa kulakukan? Kita turuti saja maunya dia. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan altar. Mendengar itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa harus melakukan sesuatu untuk nenek. Keesokan paginya, aku dan nenek pergi sesuai waktu yang telah disepakati kakek tua itu. Saat itu, hal tebas di pintu masuk desa sudah penuh sesak dengan orang-orang. Melihat nenek datang, kakek tua itu tersenyum puas.
Bagus, Nenek He menepati janjinya. Karena sudah datang, maka bersujudlah 3 kali dan 9 ketukan untuk mengundangku masuk ke desa. Baiklah, aku mengaku kalah. Nenek perlahan melangkah maju, bersiap untuk berlutut di hadapan kakek tua itu. Jangan berlutut, aku tidak tahan lagi melihat nenek dihina seperti ini. Padahal dia memiliki 72 dewa pelindung, tapi tidak bisa memanggil mereka. Maka aku melangkah, dan berlari keluar, mengatakan kepada kakek tua itu dengan geram. Hari ini, tidak ada yang boleh menggertak nenekku. Bukankah kau ingin bertarung dewa? Aku akan melawanmu. Mendengar kata-kataku, kakek tua itu seolah mendengar sesuatu yang sangat lucu, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Kau bocah ingusan, berani menantangku bertarung dewa? Kau tahu apa itu pertarungan dewa? Membuatku tertawa. Aku mengabaikan ejekannya, dan mengangkat kepala, berteriak, Paman ketiga. Ada yang menggertakku, cepat keluar. Begitu kata-kataku selesai, suara lantang menggelegar di telingaku. Siapa yang berani menggertak anak didikku? Tiba-tiba, seorang pria kekar muncul di sampingku. Hanya aku, nenek, dan kakek tua di seberang sana yang bisa melihatnya. Yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Melihatnya, kakek tua itu terkejut, dan tidak percaya. Jelas dia tidak menyangka, bocah seperiku benar-benar memiliki dewa pelindung. Tapi kemudian dia kembali tenang, dan berkata dingin kepada Liu Santai. Jangan kira kau, siluman musang kecil, bisa membela mereka. Setelah itu, seekor serigala hitam besar muncul di samping kakek tua itu. Tapi ketika melihat Liu Santai, ia jelas mundur selangkah. Saat itu, paman ketiga hanya meliriknya, dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Kemudian dia berkata dengan tenang, hanya seekor anak serigala yang belum sepenuhnya berubah bentuk. Aku sendiri sudah cukup, tapi karena kalian telah menggertak anak didikku, semuanya harus keluar dan berbicara denganmu. Wahai para dewa, keluarlah. Begitu kata-katanya selesai, 72 dewa pemandu muncul bersamaan di langit di belakangku. Dan di belakang mereka, terdapat prajurit langit yang tak terhitung jumlahnya. Melihat itu, kakek tua itu langsung tercengang. Dia tidak menyangka bocah kecil seperiku memiliki perlindungan dari para dewa. Bahkan dengan pasukan sebesar ini. Saat itu, Humeyer dari keluarga rubah keluar, dan berkata dengan dingin kepada siluman serigala hitam itu, jangan bilang kami menggertakmu karena jumlah kami lebih banyak. Sekarang, kami beri kau pilihan. Jika kau segera pergi, dan berjanji untuk tidak lagi menjadi dewa penjaganya, kami tidak akan mempersulitmu, tapi orang tua ini harus dihukum hari ini. Pikirkanlah baik-baik. Mendengar ini, orang tua itu berkata dengan marah, kau berniat menghancurkan kuil dewaku. Humeyer tertawa dingin 2 kali. Menghancurkan kuil dewamu masih ringan. Jika anak kecil kami mau, membunuhmu pun bukan tidak mungkin. Mendengar itu, orang tua itu akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, siluman serigala itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Ia terus menjaga orang tua itu. Melihat situasi ini, Humeyer menatapku dan bertanya, anak kecil, katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Aku melihat siluman serigala itu, dan berkata dengan dingin, pukul dia dulu. Setidaknya agar dia tidak bisa muncul lagi selama 10 tahun. Mendengar itu, Liu Santai membawa lebih dari 10 dewa, menangkap serigala hitam itu dan pergi. Sedangkan untuk orang tua ini, dia melukai kaki nenekku, itu harus dibalas 2 kali lipat. Kedua kakinya dipatahkan, lalu dibuang dari desa. Mendengar kata-kataku, orang tua itu membelalakkan matanya dengan ngeri. Tapi sebelum dia sempat memohon, dia diseret keluar oleh 2 dewa. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan yang berlangsung selama sekitar 2,5 menit. Ini juga bisa dibilang sebagai pembalasan untuk nenek. Dan suasana hatiku menjadi jauh lebih baik. Namun, nenek tampak sedikit cemberut. Dia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tanganku dan bergegas pulang. Lalu menuangkan semangkuk air dari altar dewa dan memintaku meminumnya. Yang tidak kuduga, setelah meminum air itu, aku langsung pingsan. Tapi bukan pingsan total. Saat itu, aku samar-samar mendengar, nenek di luar rumah, sedang berbicara dengan para dewa. Cucuku masih kecil, dan hatinya belum mantap. Kalian juga sudah melihat kejadian hari ini. Jika dia menjadi manja di kemudian hari, tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tapi juga akan melibatkan para dewa, dan menguras kebajikan mereka. Setelah selesai berbicara, suara Humeyer terdengar, nenek tua, perkataanmu ada benarnya, tapi aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Nenek berpikir sejenak dan berkata lagi, jika para dewa tidak keberatan, aku ingin menyegel takdir dewanya untuk sementara, sampai dia benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Baru kemudian segelnya akan dibuka. Mendengar itu, Liu Santai berpikir sejenak, kalau begitu, tolong dewa tua di rumahmu untuk menjaganya. Kita masing-masing akan kembali berlatih. 5 tahun lagi, kita akan kembali. Setelah itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat para dewa lagi. Kehidupanku menjadi seperti orang normal. Tanpa diduga, di tahun terakhir kuliahku, sebuah kejadian tak terduga membuatku bertemu mereka lagi. Hari itu aku akan memberikan les privat pada seorang anak bernama Meng Liang.
Tapi ketika aku sampai di rumahnya, pintunya terbuka lebar. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba, aku mendengar suara benda pecah dari dalam kamar. Aku terkejut, kukira itu suara tikus. Jadi aku tak mempedulikannya. Tapi saat aku melangkah, terdengar suara gemuruh perabotan jatuh. Aku menyadari setiap kali ada suara, pintu itu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Aku penasaran, jadi aku berjalan perlahan mendekat. Tanpa diduga, saat aku mendekat, pintu itu menjadi sunyi. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mencoba mendengarkan suara di dalamnya. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Justru, aku menyadari pintu itu sangat dingin. Seperti balok es besar, aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, hembusan angin dingin menerpaku. Ku menggigil kedinginan, dan di dalam ruangan yang gelap gulita itu, sepasang mata merah darah tiba-tiba muncul, menatapku tajam. Sebelum aku sempat bereaksi, aku merasakan kekuatan dari pintu itu, menghantamku hingga terpental. Kemudian semuanya menjadi gelap dan aku tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah berada di rumah nenek. Kepalaku masih terasa pusing, rasanya ada sesuatu di tubuhku. Aku duduk di sofa, melihat nenek membakar dupa di altar dewa. Tapi saat itu, aku tertawa dan berkata, "Nenek tua, kau pikir hanya dengan beberapa dewa di rumahmu ini bisa menekanku?" Nenek menoleh padaku dan bertanya, "Kau ini makhluk apa? Kenapa kau merasuki cucuku? Setiap kelompok punya aturannya sendiri. Kau ingin menekan semua dewa di altarku ini? Bukankah itu keterlaluan?" Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Lalu aku menunjuk altar dewa dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku menekannya? Suruh mereka turun semua, lihat siapa yang bisa menyentuhku." Setelah mengatakan itu, aku berlari ke arah altar tanpa bisa dikendalikan. Aku berniat membalikkan meja altar. Tiba-tiba, pedupaan di altar meledak dengan suara keras, menghasilkan kepulan abu dupa. Saat itu, aku melihat banyak sosok melayang turun dari altar. Mereka menarik bajuku dan rambutku ke belakang. Dalam sekejap, dari tubuhku, mereka menarik paksa seorang wanita berbaju merah. Lalu, wanita itu langsung tersedot ke dalam altar, dan menghilang. Aku kembali normal. Nenek tidak melihat kejadian tadi, dan segera menghampiriku, menanyakan keadaanku. Aku menceritakan apa yang kulihat pada nenek. Setelah mendengar ceritaku, wajah nenek menunjukkan ekspresi bingung, seperti lega, tapi juga cemas. Kukira wanita berbaju merah itu telah ditaklukkan, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Malamnya, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Ku pun pergi keluar sebentar. Saat aku kembali, kulihat nenek keluar dari kamar. Namun, wajah nenek datar, seolah tidak melihatku. Dia langsung berjalan melewatku. Ini sangat aneh. Aku segera mengejarnya, dan memegang tangannya dari belakang. "Nenek, ada apa?" Setelah aku bicara, tubuh nenek berhenti. Bahunya bergetar, seolah sedang terisak. Saat aku ingin bertanya ada apa, nenek perlahan berbalik, dan menatapku. Saat aku melihat wajah nenek dengan jelas, aku merinding. Mata nenek berubah menjadi merah darah. Aku teringat, mata merah darah yang kulihat di rumah Meng Liang. Tiba-tiba, nenek menyeringai, dan tertawa ke arahku. Tawa itu, membuatku merinding. Setelah tertawa beberapa saat, nenek berkata dengan suara seram, "Nak, malam ini, hanya satu dari kalian yang bisa hidup." Cara bicara nenek sangat aneh, seperti sedang berakting. Aku mengerutkan kening, dan bertanya lagi, "Kau siapa sebenarnya?" Mendengar pertanyaanku, nenek tertawa dingin. "Kenapa? Kau yang membebaskanku." Lalu bertanya siapa aku. "Tadinya aku ingin membawamu pergi malam ini, tapi nenekmu memohon padaku untuk melepaskanmu. Dia rela mengorbankan nyawanya untukmu." Setelah itu, dia tidak memperhatikanku lagi, dan langsung berbalik pergi keluar. Aku segera meraih pergelangan tangannya, dan berteriak ke dalam rumah, "Ayah, Ibu, cepat keluar, malam di pedesaan sangat sunyi." Teriakanku membangunkan seluruh penduduk desa. Ayah dan ibu bergegas keluar setelah mendengar teriakanku. Aku segera menceritakan apa yang terjadi pada nenek. Mereka baru sadar apa yang terjadi. Lalu mereka membantuku menahan nenek. Tapi nenek seperti tak peduli. Ia terus berteriak-teriak. Ibu berkata pada ayah dengan cemas, "Ibumu biasanya dilindungi roh penjaga. Kenapa kali ini ia kerasukan? Bagaimana ini?" Mendengar perkataan ibu, aku mendapat ide. Aku bergegas masuk ke rumah, menuju altar sembahyang. Ku menyalakan 3 batang dupa, dan membungkuk hormat 3 kali. Aku menceritakan keadaan nenek secara singkat, berharap roh penjaga dapat membantu. Tapi yang tak kusangka, ketiga dupa yang kupegang langsung jatuh setelah kutancapkan di wadah dupa. Berkali-kali hal itu terjadi, hal yang sama terus berulang. Akhirnya aku tak tahan lagi, dan memegangi dupa tersebut. Tapi dupa itu langsung padam. Jelas roh penjaga tak mau ikut campur. Paman tua di desa melihat itu dan berkata, "Kalau begitu, mintalah bantuan pada Chen Chijiao. Mungkin dia punya cara." Chen Chijiao, dia adalah tabib desa kami, yang juga mengerti tentang kerasukan. Mendengar itu, aku langsung berlari ke rumah Chen Chijiao. Tapi saat berlari, aku merasa ada yang tidak benar.
Padahal aku berlari sendirian, tapi aku mendengar banyak langkah kaki mengikutiku. Mengikutiku berlari, aku menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Karena nenek pernah bilang, larut malam, apapun yang kau dengar, jangan menoleh ke belakang. Jika menoleh, 3 api di pundak dan kepala kita akan padam, lalu makhluk halus akan merasuki kita. Aku menahan rasa takut dan mempercepat langkahku. Langkah kaki di belakangku juga semakin cepat. Udara dingin menusuk tulang, membuat bulu kudukku merinding. Saat aku hampir tak tahan ingin menoleh, terdengar teriakan keras dari depan. Makhluk apa yang berani berkeliaran di depanku? Pergi. Tiba-tiba mendengar teriakan itu. Aku terpaku di tempat. Aku benar-benar bingung apa yang terjadi. Tapi setelah teriakan itu, udara dingin dan langkah kaki di belakangku lenyap. Saat itu, seorang pria parubaya keluar dari rumah di depan. Ia menatapku. Kau cucu Bibi Hee, kan? Aku mengangguk. Benar, Paman Chen. Nenekku sepertinya kerasukan. Tolong ikut aku. Mendengar perkataanku, Chen Qijiao tiba-tiba berubah pucat. Apa katamu, Bibi kedua He dirasuki sesuatu? Bibi kedua He dirasuki. Sui He menjelaskan keadaan Bibi kedua He kepada Chen Qijiao. Wajahnya semakin pucat. Dia memintaku menunggu sebentar, dan masuk ke dalam untuk bersiap-siap. Lalu dia keluar sambil membawa tas kecil. Aku tak berani berlama-lama, dan segera memimpin jalan. Dengan Chen Qijiao di belakangku, aku merasa jauh lebih tenang. Tak lama, kami berdua sampai di rumah. Begitu masuk ke halaman, aku melihat nenekku diikat ke pohon besar oleh ayahku. Kakekku duduk di samping, diam sambil merokok. Wajahnya tampak kebingungan. Saat itu, nenek tiba-tiba tertawa dingin, dan berkata kepada Chen Qijiao, dasar makhluk tak tahu diri. Tadi aku memberimu sedikit pelajaran, berharap kau mundur teratur, tapi kau malah datang ke sini mencari mati. Baiklah, setelah aku merasuki wanita tua ini, aku akan mendatangimu. Setelah itu, nenek berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya, dan menatap kami semua, dengan suara dingin. Kalian semua tak akan bisa lari. Mendengar itu, Chen Qijiao mengabaikan ancaman nenek, dan berkata kepada ayahku, saudaraku, tolong tahan Bibi kedua He. Aku akan memberinya beberapa tusukan jarum. Mendengar itu, ayahku dan aku segera maju untuk menahan nenek. Tapi nenek sangat kuat sekarang, dan meronta-ronta hebat. Bahkan tali yang mengikatnya hampir putus. Untungnya, beberapa penduduk desa yang dekat dengan keluargaku datang membantu, sehingga kami bisa menahan nenek. Chen Qijiao membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain kuning. Aku melihat, isinya adalah 6 jarum perak berkilau sepanjang jari. Melihat jarum itu, aku terkejut. Apakah jarum sepanjang itu tidak akan membunuh orang? Chen Qijiao tidak menjelaskan, dan langsung mendekati nenek dengan jarum di tangannya. Sebelum kami sempat mencegahnya, dengan secepat kilat, dia menusukkan jarum perak ke ubun-ubun nenek. Seketika, nenek membeku di tempat, mulutnya terbuka lebar, hanya bisa mengeluarkan suara ha. Mata nenek yang merah darah, terus mengeluarkan darah hitam. Sekitar 1 batang dupa kemudian, mata nenek kembali normal, dan kesadarannya pulih. Namun, saat pertama kali melihat kami, dan mulai terisak, tidak usah repot-repot, aku sudah tidak kuat lagi. Lebih baik kalian cepat-cepat mempersiapkan pemakamanku. Kali ini aku tidak bisa menghindarinya. Mendengar kata-kata nenek, ayahku menyuruhnya untuk tidak berpikir macam-macam. Bukankah dia baik-baik saja? Lalu ia mengangkat tangannya, untuk melepaskan tali rami di tubuh nenek. Tetapi Chen Qijiao menghentikannya. Ayahku menatap Chen Qijiao dengan bingung. Tidak mengerti apa maksudnya. Jangan dilepas dulu. Benda yang ada di tubuhnya itu hanya sementara ku tekan, belum pergi, dan bisa kembali kapan saja. Mendengar ini, tangan ayahku berhenti. Ia segera memohon kepada Chen Qijiao. Kak Chen, kumohon, tolong selamatkan ibuku. Tapi saat itu juga, sebelum ayahku selesai bicara, jarum perak yang tertancap di kepala nenek tiba-tiba terlempar keluar oleh suatu kekuatan dari dalam tubuhnya. Wos, dan nenek kembali kehilangan kendali. Untungnya ada tali yang bisa menahannya untuk sementara. Saat itu ayahku berkata, "Nak, apa kau masih ingat paman ketigamu? Bagaimana kalau kita minta bantuannya?" Kata-kata ayahku ini seketika membuat semua orang yang hadir bersemangat. Satu persatu mereka menoleh dan menatapku. Pada saat yang sama, ingatan masa kecilku muncul di benakku. Dalam situasi seperti ini, memang hanya mereka yang bisa membantu. Maka aku masuk ke dalam kamar sendirian, dan memotong sedikit rambut dari ubun-ubun dan belakang kepalaku dengan gunting. Lalu aku meletakkannya di mangkuk kecil. Alasan memotong rambut dari ketiga tempat ini adalah karena dalam ilmu Yin dan Yang, ketiga tempat ini disebut sanding, tempat tinggal 3 jiwa manusia, juga merupakan tempat aura seseorang berada. Sekarang aku akan menggunakan auraku untuk menghubungi Liu Santai dan yang lainnya. Aku menyalakan dupa pemanggil. Setelah terbakar habis, aku meletakkan abunya di mangkuk kecil. Lalu aku menuangkan setengah mangkuk arak putih. Setelah berlutut, aku meminumnya seteguk. Rasa pedas langsung mengalir ke tenggorokanku. Aku menarik napas dalam-dalam, dan bergumam pelan. Ketuk tulang dewaku.
Dupa pemanggil tunjukkan jalan. Hari ini panggil dewa. Keluarlah dari gua. Roh jahat jangan halangi. Para dewa beri jalan. Undang dewaku. Siapa yang berani melawan? Lalu dengan teriakan keras, aku membanting mangkuk kecil di tanganku ke tanah. Perang. Mangkuk kecil itu pecah berkeping-keping. Hampir bersamaan, angin dingin berhembus di seluruh ruangan. Lalu semuanya kembali tenang. Tidak ada suara apapun. Melihat ini, aku sedikit tertegun. Kenapa mantra pemanggilan arwah tidak berhasil? Padahal nenek yang mengajarkannya langsung kepadaku. Dan saat itu, tiba-tiba terdengar tawa wanita dari belakangku. Hehehe, nak, sampai kapan kau akan berlutut di sana? Apa kau mau memberi hormat sebesar itu padaku? Mendengar suara itu, bulu kudukku berdiri. Tidak ada orang saat aku masuk tadi. Dan dari awal sampai akhir, aku juga tidak mendengar ada orang masuk dari luar. Dari mana datangnya suara tiba-tiba ini?